hadirin muliakan Allah, hadis Anas bin Malik ini, asar Anas bin Malik ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi menunjukkan bahwa ya ketika seorang itu hendak beramal, jangan menunda-nunda amalan, bersegera, karena semakin datang satu zaman itu seringkali lebih buruk daripada sebelumnya. Orang semakin jauh dari ilmu, ulama semakin banyak yang wafat, ya, orang-orang soleh semakin sedikit, amar ma'ruf semakin tidak ditegakkan. Ya, jadi harus bersegera dalam beramal salih, ya. Jangan menunda-nunda amalan. Hadis berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih 2 hadis lagi. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Kalau yang hadis sebelumnya kan badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah dalam beramal karena akan terjadi fitnah. Kalau yang ini, bersegeralah kalian dalam beramal karena ada 7 hal, ya. Maksudnya apa? Karena ada 7 hal. Bersegeralah kamu beramal sebelum ada 7 hal terjadi. Apakah kamu mau beramal, kata Rasulullah, hal tantadiruna illa, apakah kamu mau beramal, ya, sambil nungguin 7 hal ini terjadi dulu, kata Rasulullah, ya. Kamu baru mau beramal setelah 7 ini terjadi dulu. 7 itu apa saja? Ini diingatkan sama Rasulullah. Jadi bersegeralah kamu beramal sebelum 7 ini terjadi pada dirimu. Karena kalau 7 ini terjadi, sudah tidak ada kesempatan beramal, ya. Apa saja 7 itu? Yang pertama adalah illa faqran munsiyan. Apakah kamu akan menanti, menunggu-nunggu, menunda-nunda amalanmu sampai datang 7 hal ini? Hal pertama ada faqran munsiyan, kefakiran yang melalaikan. Kefakiran yang melalaikan. Jadi orang itu kalau dalam kondisi tenang, dalam kondisi normal, kondisi ikhtiar, kondisi halatul ikhtiar, bisa memilih, ya, finansialnya aman, kemudian pekerjaannya, penghasilannya stabil, gitu, dia lebih bisa beramal dibandingkan orang yang kemudian jatuh fakir, ya, karena fakir itu melupakan, ya. Makanya ini tugasnya para dai dan aktivis dakwah, ya, kita semuanya adalah dai. Ya, ketika kita melihat masyarakat kita yang rusak, yang jadi goal agar memperbaiki mereka itu jangan hanya ngaji tok, hadin. Kadang-kadang ada masyarakat itu yang untuk bisa ngaji, untuk bisa datang ke masjid, sholat, itu mereka nunggu stabil dulu finansialnya, baru kemudian mereka mau ngaji. Mereka banyak beralasan, gimana saya mau ngaji, wong anak saya di rumah saja belum makan, Ustaz. Ya. Maka lihat cara dakwahnya Rasulullah, ya. Ketika datang ke Madinah, hal pertama yang diingatkan Rasulullah apa? Hal pertama adalah dakwahnya bukan dakwah ilmu, tapi dakwahnya dakwah ekonomi dulu, dakwah sosial dulu. Apa kata Rasulullah? Ketika masuk ke Madinah, selesai menentukan tempat yang akan dibangun masjid, apa kata Rasulullah? Afsus salam wa at'imut ta'am. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. 4, yang 3 sosial tadi. Yang 1 baru soal spiritual. 1 afsus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, beri makanan, saling memberi makanan. Yang ketiga silul arham, jaga silaturahim. Baru setelah itu apa? Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia tertidur, ya. Ini menunjukkan bahwa tugas kita hari ini bukan hanya dakwah bil kalam saja, dakwah bil mik saja, dakwah bukan hanya dakwah majelis ilmu saja, tapi juga kadang harus ada dakwah sosial untuk menarik hati mereka dulu, untuk menyelesaikan masalah mereka dulu. Kenapa? Karena orang kalau sudah fakir, munsiyan, hadin. Fakir itu melalaikan, nggak kober beramal soleh, hadin. Ya. Yang ada di pikiran dia adalah memenuhi kebutuhan primernya, makannya, sandang pangan papannya, gitu ya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah,
segeralah beramal sebelum datang kefakiran yang melalaikan. Satu, ya, satu kefakiran. Apakah berarti kalau kaya tidak melalaikan? Sebentar dulu. Ada yang kedua, wa ghinan mutghiyan, ya. Yang kedua adalah kekayaan yang membuat seseorang melampaui batas. Mutghiyan itu melampaui batas. Dan kadang orang juga kalau sudah kaya, dia malah berhenti beramal. Kenapa? Karena kekayaannya itu menipunya. Kekayaan itu membuat dia magrur, tertipu. Membuat dia akhirnya fokus sama kekayaan. Saya ingat ya dulu zaman pandemi, orang lagi sibuk musim apa? Naik sepeda, Pak ya. Ya. Naik sepeda. Ini baru bicara soal sepeda ya. Orang akhirnya naik sepeda semua kan? Ya, akhirnya fokus sama sepeda. Ada yang sepeda harganya 30 juta, 40 juta, dikejar sama orang. Ya, 50, 150 juta. Saya punya jamaah itu di Gentan itu. Ustaz, ini sepeda saya bisa untuk beli mobil satu, Ustaz. Masya Allah. Ya, saya megang jadi takut tadi. Ya. Wah, mahal sekali dan enteng sekali, Masya Allah. Ya, artinya apa? Orang itu kalau berlebih, uangnya lebih, itu kalau dia tidak kendalikan dengan kendali rem pedal iman, ya, itu akan justru membuat dia melampaui batas. Tidak salah dia memberi barang mahal, tidak salah selama dia tetap melanjutkan amalan-amalan solihnya. Ya, kadang kan kadar kekayaan orang itu kan berbeda-beda. Ya. Tapi sebenarnya kalau tujuannya olahraga sebenarnya bisa dengan yang lebih murah daripada itu. Ini contoh saja, contoh kecil. Ini kita belum bicara soal jam tangan, kita belum bicara soal ibu-ibu suka beli tas, belum berbicara soal baju, belum berbicara soal motor, belum bicara soal mobil dan lain sebagainya. Ya. Karena memang kekayaan itu hadirin membuat orang itu berhenti beramal. Ya. Jadi segeralah beramal. Mumpung ini kondisinya aman, nyaman nih, ya. Segera beramal sebelum datang ke kefakiran yang melalaikan, yang melupakan, atau sebelum datang kekayaan yang membuat orang melampaui batas. Yang kedua itu. Yang ketiga, au maradun mufsidan, atau sebelum datang penyakit atau rasa sakit yang merusak. Orang itu bisa beramal maksimal ketika sehat kan. Kalau sudah sakit, ya Allah, ya, sholat, rukuk aja sulit tadi. Dari iktidal ke sujud itu rasanya Masya Allah berat, ya. Jadi kurang khusyuk sholatnya, jadi kurang maksimal. Mau jalan ke masjid kesusahan, ya. Makanya mumpung pada sehat, harus bersegera dalam beramal sebelum datang rasa sakit. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, au haroman mufannida. Haroman itu usia tua, mufannida itu melemahkan, ya, atau usia tua yang melemahkan, ya. Maka nikmat sekali menjadi anak muda, ya, ya. Nikmat dah Pak, nikmat. Tapi banyak anak muda yang terlena, gitu ya, menghabiskan masa mudanya pada ketersia-siaan, ya. Dan ini yang jadi pengingat kita, ya, mumpung masih muda, masih banyak kesempatan untuk beramal, giat, jangan jadi kaum rebahan, ya. Isi waktu dengan kegiatan-kegiatan positif. Kalau ada waktu yang terbuang dengan ketersia-siaan, pasti kegiatan negatif akan mengisi, ya. Sibukkan diri, banyak amalan yang bisa kita lakukan, ya. Kalau selesai dari satu amalan, cari amalan yang lain. Kalau urusan rumah selesai, ke rumah orang tua, apa yang bisa kita bantu? Kalau rumah orang tua sudah selesai, ke rumah saudara, ke teman kita, ke masjid. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan amalan-amalan saleh dan kebaikan. Badiru bil a'mal sebelum datang masa tua. Kalau sudah masa tua, sudah hadir, ya, sulit, ya. Sulit untuk ngapa-ngapa, sulit. Banyak tanggung jawabnya, hadir. Ya, yang belum menikah, banyakin beramal. Nanti kalau sudah menikah itu Anda kira enak, ya. Menikah itu tidak enak, tapi enak sekali. Ya, ya. Enak, di satu sisi enak, tapi tanggung jawabnya bertambah, ekornya bertambah.
Ya, anak muda bisa begadang sampai malam hadir. Ya, bisa memikirkan rencana-rencana hebat sampai jam 11, jam 12. Kalau sudah beristri tidak bisa, Pak. Ya. Jam 9 sudah ditelepon sama istrinya, ya kan? Ya. Jadi isi dengan kegiatan-kegiatan positif, ya. Isi dengan kegiatan positif sebelum datang yang ke-5 ini. Yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang ke-5, au mautan mujhiza. Sebelum datang kematian yang datang secara tiba-tiba. Mujhiza itu tiba-tiba. Ya. Salah satu sifat kematian yang disepakati oleh para ulama itu kematian selalu datang secara tiba-tiba. Tidak menunggu kita siap, tidak menunggu kita bertobat. Kematian datang secara tiba-tiba, ilmunya ditutup rapat oleh Allah. Tidak dibagikan kepada manusia. Di antara kita tidak tahu berapa hari lagi kita hidup. Malaikat maut mengintai kita. Selesai dengan urusan saudara kita, membuntuti kita dari belakang, dan kita tidak tahu. Hatta malaikat maut sendiri tidak tahu kapan harus mencabut nyawa si fulan sebelum Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Karena itu rahasia Allah. Termasuk kunci perkara gaib itu kematian. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kata Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu rezekinya besok pagi, sebagaimana tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana dia meninggal. Mati itu syaratnya tidak sakit, mati itu syaratnya tidak tua. Berapa banyak orang yang lebih muda daripada kita meninggal lebih dulu. Berapa banyak orang yang sudah terbujur sakit, lemah di rumah sakit berbulan-bulan tapi tidak meninggal-ninggal hadir. Yang sehat walafiat tadi pagi olahraga keliling lapangan, sorenya dikabarkan meninggal. Kematian datang kapan saja hadir. Ya. Maka sebelum datang kematian yang tiba-tiba, badiru bil a'mal, segeralah beramal, kata Rasulullah SAW. Kemudian awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar, ya. Sebelum datangnya dajjal, sedangkan ia adalah seburuk-buruk gaib yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Dajjal kalau sudah keluar hadirin, sudah hadirin, fitnah ini merajalela hadirin. Ya, tidak ada satu orang pun yang selamat dari dajjal. Ya, bahkan orang beriman itu tidak selamat dari fitnahnya dajjal. Ya, makanya ini bumbung dajjal belum pada keluar ini hadirin, belum keluar ini. Yang belum nikah segera nikah ya. Ya. Ya, yang sudah nikah ya nambah. Ya. Yang sudah nikah ya solihkan diri dan pasangan ya. Ya, solihkan diri. Jangan merasa cukup hadirin ya. Kita masih banyak. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada ya. Ya, kita masih butuh banyak ilmu untuk melanjutkan bahtera agar berjalan walaupun badai menerpa. Iya nih. Ya, jangan kira ombak lautan ini selalu landai hadirin. Kadang-kadang tertiup badai, ya. Perlu ilmu untuk menjadikan kita tegar, ya. Jika ada badai itu, keluarga yang baik itu bukan menghindar dan loncat ke lautan, loncat dari bahteranya. Tapi apa? Jika ada badai, dia tetap berada di atas bahtera sambil menari-nari di atas badai, menikmati badai. Dengan apa bisa menikmati badai? Dengan ilmu hadir. Ya, jadi jangan merasa cukup. Ya. Dajjal ini fitnah yang sangat besar sekali. Ya. Lebih detailnya nanti yang jelaskan Ustaz Abu Fatihah, ya. Pakar akhir zaman. Ya. Mungkin malah sudah ketemu Dajjal itu Ustaz Abu Fatihah. Ya. Ya. Beliau pakarnya. Beliau pakarnya. Dulu beliau punya kitab itu judulnya apa ya? Judulnya Dajjal sudah keluar gitu ya, dari Khurasan gitu ya. Ya, tapi tanda tanya gitu ya. Dulu ada orang yang sakti banget di India gitu. Namanya Sai Baba. Tapi katanya konon sudah mati ya, Sai Baba dia. Sudah wafat tadi. Sudah wafat. Mulia sekali, sudah mati. Ya, sudah mati. Itu juga banyak menebar fitnah, banyak orang yang kagum. Kira-kira Dajjal seperti itu bahkan lebih dahsyat daripada itu, lebih dahsyat daripada itu. Nah, sebelum Dajjal datang, badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Terus yang ketujuh,
Ini yang terakhir. Awis sa'ah, sebelum datang hari kiamat. Fas-sa'atu adha wa amar. Sungguh hari kiamat itu bencananya sangat besar dan pahit. Besar dan pahit. Ya. Jadi sebelum datang kiamat, bersegera dalam beramal. Nah ini sama, konklusinya, kesimpulannya sama. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi untuk menghasung kita. Ya, sebelum terjadi hal-hal yang menyulitkan kita untuk beramal, segera beramal. Mumpung masih ada waktu, jangan ditunda. Harus dipaksa. Harus dipaksa dulu, biar kemudian kita bisa meraih banyak amalan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang terakhir. Hadis Abu Hurairah. Kejadiannya di perang Khaybar tadi. Perang Khaybar. Di perang Khaybar, Rasulullah SAW bersabda di hadapan semua sahabat. Rasulullah berkata begini, la'u'tiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah yaftahullahu ala yadayhi. Sungguh bendera ini akan aku berikan kepada seorang laki-laki yang ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan lewat tangannya. Ya. Jadi Rasulullah itu bersumpah, sungguh demi Allah, la'u'tiyanna, aku akan berikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang kriterianya dua. Satu apa? Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ini sudah terkonfirmasi nih, terverifikasi bahwa ini orang cinta sama Allah dan Rasulnya. Kalau dia cinta Allah dan Rasulnya, berarti Allah cinta kepada dirinya, gitu kan? Radhiyallahu anhu wa radu'an. Kalau ada orang yang ridha kepada Allah, Allah ridha kepada dia. Kalau ada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya cinta pula kepada dia. Ya. Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu. Kata Rasul, barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah juga cinta berjumpa dengannya. Wah, sahabat kan ambisi nih. Wah, ini berarti orang yang megang bendera ini berarti dia orang yang dicintai Allah. Yang kedua, Allah akan memenangkan Islam melalui tangannya. Wah, ini berarti mulia betul nih, ya. Allah memberikan kemenangan lewat perantara dia, gitu ya. Faqala Umar, kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ma ahbabtul imarata illa yauma idzin." Ya. Sungguh aku tidak pernah menginginkan kekuasaan. Aku tidak pernah menginginkan kepemimpinan melainkan pada hari itu. Ya, jadi sahabat Umar itu tidak pernah haus kekuasaan, nggak pingin jadi khalifah, jadi amir, jadi pemimpin perang. Tapi sahabat Umar bilang, aku tidak pernah kepikiran jadi pemimpin kecuali cuma hari itu. Bukan karena haus kekuasaannya, tapi karena dua keutamaan yang Rasulullah katakan tadi. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan orang ini apa? Akan diberi kemenangan oleh Allah lewat perantara tangannya. Ya. Fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Kemudian sahabat Umar bilang, maka aku ketika itu agak bergeser sedikit ke depan. Di tengah kumpulan orang, sahabat Umar ini apa? Geser dikit ke depan agar kelihatan Rasulullah. Biar dipilih, ya. Biar dipilih. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Kemudian ternyata Rasulullah memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib. Fa'atahu iyyaha. Dan Rasulullah memberikan royah bendera itu kepada sahabat Ali. Faqala, kemudian Rasul berkata, amshi wala taltafit hatta yaftahallah alaih. Pergilah kamu, berjalanlah, berperanglah bersama pasukan, wala taltafit, janganlah kamu menoleh ke belakang, ya, sampai Allah memenangkan kalian, kata Rasulullah, ya. Berjalanlah, pergi kamu ke medan jihad, jangan menoleh ke belakang sampai Allah memenangkan dirimu. Fasara Aliyun syai'an summa waqafa walam yaltafit. Kemudian sahabat Ali berjalan beberapa langkah. Kemudian beliau berhenti dan tidak menoleh, karena tidak boleh noleh. Ya, jalan terus berhenti, tidak menoleh. Fasarakha, maka kemudian sahabat Ali berteriak, ya Rasulullah,
Wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Ya Rasulullah, atas dasar apa aku harus memerangi manusia-manusia itu, orang-orang itu? Orang-orang siapa ini? Perang Khaybar. Lawannya siapa Khaybar? Yahudi hadirin. Ya. Akhir cerita Yahudi di zaman Rasulullah itu di Khaybar hadirin. Ya, makanya ada istilah Pak, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud, itu ya. Ya, kalau lagi turun ke jalan itu kita belain Palestina, ada slogan yel-yel itu kan. Khaybar ya Yahud, ingatlah hari Khaybar, ingatlah hari Khaybar wahai orang-orang Yahudi, Jaishu Muhammad, tentaranya Muhammad, saufa ya'ud, akan mendatangi kalian. Gitu ya. Ya, itu untuk menakut-nakuti orang-orang Yahudi. Dulu kalian pernah luluh lantak habis karena pasukannya Nabi Muhammad. Nah, sahabat Ali tanya ke Rasulullah, ya, apa pertanyaan? Ala madza uqatilun nas? Ya Rasulullah, atas dasar apa aku memerangi orang-orang itu ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangi mereka sampai mereka mau bersyahadat, mau bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Rabbnya, satu-satunya sesembahannya, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Fa idza fa'alu, kalau mereka mau bersyahadat, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Apabila mereka telah melakukan itu, maka mereka telah terjaga dari dirimu baik darah maupun harta mereka, kecuali dengan haknya, ya, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Sedang hisab mereka itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Mereka bohong atau enggak itu nanti hitungannya sama Allah. Yang penting kalau mereka sudah bersyahadat, sudah, tidak boleh diperangi. Ya. Nah, ini hadis ini menunjukkan salah satu faedahnya apa? Dalam Islam berperang itu bukan pilihan pertama. Sebelum berperang, ya, ditawari dulu, didakwahi dulu, disuruh bertobat dulu, disuruh bersaksi dulu. Kalau dia tidak mau bersaksi, tidak mau bersyahadat, hadirin, ditawari tawaran kedua, Pak. Bayar jizyah. Kamu tetap lakum dinukum waliyadin, tetap kafir enggak apa-apa, tapi bayar jizyah. Bayar upeti. Kamu boleh hidup di wilayah Islam, tapi kamu bayar upeti. Ya, kalau enggak mau baru diperangi, hadirin. Kalau enggak mau baru diperangi. Lihat hadirin, bagaimana Rasulullah SAW sangat ramah dan sangat santun bermuamalah dengan bahkan orang-orang non-muslim. Ya. Dijaga, gerejanya dijaga, tidak dibakar, tidak dihancurkan. Mereka tetap dengan agama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk ke agama Islam ini. Ya. Nah, selama kemudian mereka sudah bersyahadat, wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Rasulullah, maka hisabnya mereka ini, hitung-hitungannya sama Allah. Sudah, secara zahir kita tidak boleh memerangi mereka. Hatta mereka nanti adalah ternyata orang munafik yang lisannya saja bersyahadat, ternyata hatinya masih kafir, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, dalam bab ini, ya, Imam Nawawi ingin menunjukkan bagaimana tadi, ya, semangatnya sahabat Umar ingin bersegera dalam kebaikan ketika tahu bahwa ada kebaikan bagi orang yang diserai bendera ini oleh Rasulullah. Dia adalah lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia adalah lelaki yang dengan tangannya Allah berikan kemenangan, ya. Jadi setiap kali ada peluang amal soleh itu bersegeralah dengan daya upaya apapun yang bisa kita lakukan. Sahabat Umar ini tadi kan daya upayanya apa? Geser dikit, ya kan, biar kelihatan Rasulullah, ya. Kalau hanya itu yang bisa kita lakukan, ya. Sebelum datang fitnah-fitnah, sebelum datang 7 hal yang melenakan dan melalaikan, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Hadirin muliakan Allah, intinya hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab 10 ini, Imam Nawawi ingin memberikan motivasi kepada kita agar selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera sebelum terlambat, jangan ditunda-tunda. Ketika itu ada kebaikan,
segera lakukan. Paksa, jangan ditunda, ya. Semoga dengan itu Allah memuliakan kita dan menurunkan barokahnya untuk kita. Amin Allahumma amin. Insyaallah pertemuan berikutnya masuk bab 11, bab mujahadah. Ya, jadi tidak hanya bersegera, tapi juga harus ada kesungguh-sungguhan dalam beramal saleh. Ya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.